Oke, salam terkasih, Rahayu, Namaste. Jadi ada satu request dari Mbak Yu, katanya minta agar dibahas tentang mata ketiga atau pineal gland atau mata batin. Jujur sebenarnya topiknya sangat luas. Ada banyak yang bisa dibahas tentang hal ini, namun masalahnya agak sensitif gitu. Nah, jujur sebenarnya ini belum saatnya saya buka sekarang ya, belum saatnya saya angkat. Tapi karena ini request, saya akan coba menjabarkannya dengan singkat saja ya, singkat. Bentar minum dulu. Jadi, pineal gland itu adalah satu komponen di dalam tubuh manusia yang dapat membuat seseorang bisa terkoneksi dengan alam sadar, alam bawah sadar, ataupun alam super sadar. Pada kondisi normal, pineal gland kita tertutup ataupun terfilter oleh Reticular Activating System atau RAS. Setiap detik, indera kita dibombardir oleh 11 juta informasi bit per detik. Namun, karena informasi itu difilter oleh RAS tadi, yang masuk itu cuma bisa 7-11 bit saja. Bayangin, dari 11 juta yang masuk cuma 7 bit saja. Jadi banyak hal-hal lain ataupun dimensi-dimensi lain yang tidak bisa kita lihat. Pada saat pineal gland kita terbuka, ya, RAS filter terbuka, maka kita akan leluasa menerima semua informasi itu. Kita bisa menerima informasi dari masa lalu, dari masa depan, dan dari berbagai macam hal yang harus kita ketahui at that moment pada saat itu. Jadi, singkatnya, terbukanya pineal gland itu dapat membuat seseorang menjadi sadar. Pada saat seseorang sadar, maka secara otomatis hidupnya akan cerah, akan mulus, akan mengalir elegan. Kenapa? Karena ia selalu terkoneksi dengan higher self ataupun guru sejati ataupun super sadar yang tadi. Nah, ketika dia terkoneksi dengan hal itu, maka ia akan selalu menerima petunjuk dari dalam yang berbentuk intuisi ataupun inspirasi. Dia tahu harus ngapain di saat yang tepat, dan semua terjadi seperti keberuntungan. Kayaknya mulus mulu hidupnya, lancar mulu. Makanya orang-orang seperti ini, dia sudah tidak membutuhkan petunjuk dari luar, karena dia senantiasa mendapatkan petunjuk dari dalam dirinya. Ya. Sementara seseorang yang tanda kutip belum sadar, dia sangat membutuhkan petunjuk dari luar. Entah itu pedoman, entah itu arahan, entah itu ajaran-ajaran, dan lain-lain. Oleh sebab itu, suatu ajaran, saya tidak menyebutkan nama ya, mohon maaf. Suatu ajaran, nah biasanya dia berfokus pada banyaknya jumlah pengikut. Ia akan selalu mencari memperbanyak jumlah pengikut. Karena semakin banyak jumlah pengikut, maka ajaran tersebut akan semakin eksis. Semakin sedikit jumlah pengikut, maka lama-lama ajaran tersebut akan punah. Atau dalam bahasa bisnis bisa disebut bangkrut. Makanya ajaran-ajaran ini biasanya dia mengantisipasi hal tersebut agar ia tidak kehilangan jumlah pengikut. Makanya biasanya ajaran-ajaran ini memberikan sebuah informasi-informasi kepada pengikutnya tentang pineal gland ini. Biasanya kan pineal gland itu disimbolkan dengan mata satu ya. Nah, biasanya ada ajaran-ajaran yang menggembor-gemborkan informasi kepada pengikutnya bahwa simbol tersebut adalah simbol yang menyeramkan, simbol yang membahayakan. Biasa juga disebut simbol Dajjal. Nah, dengan informasi itu, tujuannya adalah supaya para pengikutnya tidak mendekati ataupun menyentuh pineal gland. Karena pada saat seseorang
mendekati, menyentuh, apalagi mendalami pineal gland-nya dan membuat pineal gland itu terbuka, maka ia akan menjadi sadar. Ketika ia sudah sadar, ia tidak memerlukan petunjuk dari luar. Maka secara otomatis ia akan meninggalkan ajaran itu. Nah, itulah yang ditakutkan oleh pihak-pihak si pemilik ajaran. Sesungguhnya simbol mata satu ataupun simbol pineal gland ataupun simbol mata dajjal itu sesungguhnya adalah bagian dari diri kita. Itu adalah komponen kita sendiri. Cuman ditakut-takutin. Makanya kita jadi takut, jadi chaos, jadi paranoid. Jangankan mempelajarinya, kita baru ngelihat simbolnya aja kita udah takut duluan gitu. Ya karena kita udah diberikan informasi-informasi yang tadi itu. Iya. Jadi mungkin itu saja pembahasan saya mengenai pineal gland ataupun mata ketiga ataupun mata batin. Jadi sesungguhnya hal itu merupakan bagian dari diri kita sendiri. Dan di sini saya tidak memaksa siapapun untuk percaya dengan apa yang saya katakan. Jadi jangan terlalu serius, jangan baper, anggap aja apa yang saya katakan ini adalah omongan bocah yang nggak ngerti apa-apa. Oke, segitu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Rahayu, namaste, salam cinta dan cahaya.